Kalian bisa lihat di layar, ini namanya ojek payung. Pasti kalian baru pertama dengar. Pekerjaan ini hanya akan tersedia ketika musim hujan. Di mana bakal ada sekelompok orang yang menawarkan jasa tumpangan payung kepada beberapa customer yang membutuhkan jasa mereka. Entah customer itu mau menuju ke mobilnya atau ke suatu tempat gitu. Nah, si ojek payung itu bakal rela hujan-hujanan demi melindungi customernya dari air hujan dan mengantarkan customernya ke tempat tujuan. Setelah sampai, mereka bakal dikasih sejumlah uang. Biasanya itu di kebanyakan kota bayarnya Rp5.000 atau sekitar Rp1 kurang gitu guys. Unik dan sangat jarang banget gue yakin. Dan seperti topik di video kali ini, gue bakal ngebahas beberapa pekerjaan yang cuman tersedia di negara tercinta kita, yaitu Indonesia. Gue gak ada maksud untuk menjelekkan negara gue sendiri, tapi video ini hanya sebatas informasi aja buat kalian, apalagi sebagai rakyat Malaysia. Wah, ada loh pekerjaan-pekerjaan seperti ini di Indonesia. Kira-kira pekerjaan apa aja yang hanya tersedia di Indonesia? Jadi berlama-lama langsung saja kita lihat video sekarang. Subscribe dulu guys, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali aku upload video aku itu. So, kita langsung lihat videonya sekarang. Bang, apa aja kerjaan yang cuma ada di Indonesia? Menarik nih. Orang Indonesia itu emang kreatif banget. Semua bisa dijadiin duit. Tapi apa aja kerjaan yang cuma ada di Indonesia? Terus sebenarnya sama Edin Samson Ainus. Ternyata banyak. Contohnya kayak tukang parkir. Di luar negeri itu nggak ada tukang parkir. Kalau di Indonesia, tukang parkir juga nggak ada. Pas kita mau parkir, biasanya pas kita mau pergi baru dia ada. Teleport kayaknya. Bener. Selain tukang parkir, di luar negeri juga nggak ada ojek payung. Kurang baik apa lagi anak Indonesia? Punya payung tapi tetap dia yang kehujanan. Berkorban demi orang lain dan duit 5 ribuan. Selain itu, yang cuma ada di Indonesia adalah tukang tambal ban. Ini ngebantu banget buat siapapun yang kena musibah waktu naik kendaraan. Asal bukan abangnya aja yang lebaran jauh di jalan. Selain itu juga ada Pak Oga yang ngebantu kendaraan putar balik atau di persimpangan. Tukang cangcimen, Iya, tukang bener loh. sepatu dan sebagainya. Saya kagum sama orang Indonesia yang ada aja kreativitasnya. Kalau menurut gua gimana? Apalagi kerjaan yang cuma ada di Indonesia. Ya, kayaknya bukan kreatif, tapi mereka tuh kepaksa karena gak ada lagi pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan memaksa mereka untuk mencari apapun sumber pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Bener gak? Oke, ini ada ojek payung Malioboro. Ini di Jogja nih. Kalian mau lihat ojek payung seperti apa? Nih, lihat. Jadi, ini mereka tuh. Mereka yang menawarkan jasa ojek payung ini. Nah, yang dipayung ini adalah customer-customernya. Mereka rela hujan-hujanan untuk melindungi customernya, mengantarkan customernya ke suatu tempat. Entah itu mau ke mobilnya atau mau ke mall yang lain. Tuh, kayak gini. Kayak gitu-gitu. Nanti setelah sampai, si anak ini tuh bakal dibayar sama si orang ini yang pinjemin payung itu, gitu. Ada gak di Malaysia? Aku yakin gak ada. Ini cuma di Indonesia. Tuh, dianterin ke kedai yang depan, kayak gitu. Dan ini biasanya yang ngerjainnya kebanyakan anak-anak sih, kayak anak-anak sekolahan atau anak-anak yang terlantar di jalan gitu. Meskipun memang ada beberapa orang tua gitu guys. Nah, seperti ini nih, berkas saat hujan di Jakarta. Tuh. Ramai mereka tuh. Mereka bilang payung, kayak gitu. Tuh. Ini nunggu customer yang mau nyebrang ke sana gitu. Jadi momen hujan ini tuh sama tukang pekerja ojek payung ditunggu-tungguin nih guys, karena bisa menghasilkan uang gitu. Nah, lumayan juga sih kayak untuk jajar sekolah mereka gitu, bener gak? Next, kita ke pekerjaan yang lain. Ini ada tukang tambal ban guys. Di tengah hiruk pikuk jalur truk Surabaya Utara, Siti Aisyah bekerja sebagai tukang tambal ban spesialis truk bermuatan besar. Meski bekerja berat, tuntutan ekonomi memaksa Siti menjalani pekerjaan yang biasa dilakukan laki-laki itu demi menghidupi kelima anaknya. Sejak suaminya mengalami kecelakaan kerja, wanita berusia 35 tahun itu mengambil alih pekerjaan menambal ban berbobot 1 ton seorang diri. 1 ton? Dari usaha yang buka setiap sore hingga malam itu, dia mampu meraup penghasilan harian untuk membayar cicilan dan biaya makan keluarga. Gue di sini coba jelasin sedikit ya. Jadi tambal ban ini tuh jasa untuk menambal ban yang bocor. Ketika kalian di perjalanan terus tiba-tiba ban motor kalian tuh bocor. Nah, di Indonesia tuh banyak sekali tersebar tukang tambal ban. Kalian tinggal mampir aja bilang, "Bang, mau tambal bannya." Nanti bakal diperbaiki kayak gini, dibuka bannya terus ditambal. Ditambal tuh kayak ditutupin yang bocornya gitu, guys. Bayarannya biasanya 20.000, 15.000. Kalau dulu tuh Rp10.000 gitu. Itu tuh masih banyak tau dan menjamur banget di Indonesia. Dan gue lihat si ibu ini kasihan sih kalau nambah ban mobil ya, karena ini berat gitu. Ya beginilah guys, karena susah banget mencari kerja di Indonesia. Jadi setiap orang tuh menghalalkan apapun gitu untuk mendapatkan uang. Ya Allah, demi mencukupi kebutuhan, anak ini rela menjadi tukang tambal ban di malam hari. Oh my god. Lihat guys tuh, itu tuh dibuka dulu si bannya, kayak
nanti dikeluarin ban dalamnya. Tahu gak ban dalam yang ada yang ban dalamnya gitu? Itu yang biasanya pecah tuh yang itu. Ya Allah deh, sumpah abang aja gak bisa lo nambal ban sendiri sayang. Tuh, nah ini yang ditambal. Ih, kamu udah mahir banget. Oh my god. Kasian. Sedih banget gue, sumpah. Kalian bisa bayangin anak sekecil ini udah bekerja malam hari jadi tukang tambal ban. Wih, gue sedih banget. Dan ini tuh dibayarnya cuma 15.000 gitu guys biasanya. Nanti ada yang buat bengkelnya gitu. Paling dia kebagian kayak 10.000 atau 5.000. Tapi kalau mobil besar itu biasanya sampai 50.000 bahkan 100.000. Memang mahal sih guys. Tapi gue expect aja kalau anak sekecil ini perempuan lagi harus kayak nambah ban. Oh my god. Terus ini ada lagi yang gak kalah gimana ya, prihatin banget. Ini namanya tukang pulung guys, tukang mulung. Mulung itu membawa barang-barang bekas, nah kayak gini-gini, kayak bekas-bekas aqua, terus mereka kantongin dan mereka nanti ditimbang, dijual gitu ke pengepul. Kasihan banget. Tuh lihat, ini sampahnya banyak banget. Orang Indonesia sumpah gak sadar-sadar, heran deh. Tuh. Dan kalian tahu gak, ini harganya 1 kilonya berapa? 2.000 rupiah. Bayangin, ini tuh 1 kilo tuh banyak banget gak? Ini segini gak mungkin sekilo karena ringan, karena plastik kan. Itu tuh harus sampai berkarton-karton gitu baru pas ditimbang sekilo. Dan cuma dihargai 2.000. Ada pekerjaan kayak gitu di Indonesia guys, gue gak bohong. Ini buktinya. Tuh kayak gini-gini, ini tuh isinya barang bekas sampai bungkuk banget. Kasihan. Cita-cita gue pengen jadi orang kaya terus ngebantu banyak orang sih guys. Ini lumayan berat sih karena tuh lihat sampai bungkuk gitu si kakeknya. Pekerjaan ini memang banyak di Indonesia guys. Kita tuh benar-benar kekurangan lapangan pekerjaan. Jadi setiap apapun yang menghasilkan orang Indonesia tuh bakal lakukan. Orang Indonesia tuh jarang banget yang malas guys, karena saking kita butuhnya gitu. Apapun, oke, gue gas aja kerja gitu. Yang penting dapat uang gitu. Kayak gitu. Terus ini ada lagi nih, lihat ada ini semangat banget kerjanya, jadi malu sering ngeluh terus. Ini tuh tukang semir sepatu. Kalian tahu semir sepatu gak? Jadi sepatu yang biasanya dari bahan kulit itu disemir, disikat gitu biar jadi kembali kayak baru, jadi hitam banget, jadi bersih gitu. Ada jasa pekerjaannya di Indonesia loh. Si ada ini lihat, dia lagi mengerjakan. Lihat guys tuh, si ada ini tuh. Tuh dia tuh lagi nyemir tuh. Namanya Rizky katanya. Tuh, jadi dielapin. Tarifnya seikhlasnya, guys. Bayangin. Nah, tuh yang jadi sasaran itu kayak polisi-polisi atau pekerja-pekerja kantoran yang kelihatan sepatunya kotor. Aduh, sorry banget gue tiba-tiba melo kayak gini. Gue gak bisa sih, kayak sedih banget. Tuh, lihat baca pernah juga dikasih uang cuma 500 perak. Tiba-tiba banget mood gue kayak langsung hancur kayak gini guys. Karena kalian tahu gak, ini tuh kayak menggambarkan saking susahnya mencari pekerjaan di Indonesia gitu. Jadi kayak apapun bakal dilakukan gitu untuk mendapatkan uang asal halal. Itu bener-bener sedih banget. Dan ini tuh ironi yang bener-bener sekarang tuh terjadi di Indonesia. Apalagi sekarang rupiah sedang jatuh banget gitu ya. Dan mencari uang sangat sulit banget. Jadi setiap orang tuh kayak mati-matian banget sekarang untuk dapat duit gitu. Gue kadang yang kerja di rumah sakit gaji 450.000 sebulan ngeluh banget, padahal itu tuh perlu disyukuri. Orang-orang sampai kayak rela panas-panasan hanya untuk mendapatkan 500 rupiah, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Gak ada harganya banget sih. Terus ini ada lagi nih, ini tuh tukang tunggu WC guys. Tahu gak tunggu WC? Jadi toilet tuh ditungguin, dimintain tarif gitu. Kenapa nggak gratis? Ini fasilitas umum. Tuh, kenapa gak gratis? Kan ini fasilitas umum, ini di Pertamina tuh. Bensin swasta. Iya. Terus sama yang ini tuh kayak ditegur ini. Kalau yang mau pakai bayar 2.000, kalau ini kencing mandi 4.000. Iya. Untuk perawatan. Kenapa nggak gratis? Ini fasilitas umum. Saya kurang tahu Soalnya saya kerja siapa? Tuh lihat. Bapak Agus. Tapi ini termasuk ini Agus, sih. Kenapa toilet aja mesti bayar, kan padahal udah bisnis bensin, iya nggak? Kepada Direksi Pertamina, saya mengharapkan fasilitas umum seperti ini harusnya gratis. Karena kan sudah dapat dari jualan bensin. Udah gitu ada juga toko kelontong. Jadi masyarakat mestinya ya mendapatkan fasilitas tambahan.
saya minta direksi Pertamina harus perbaiki. Dan saya minta nanti seluruh kerjasama dengan pom-pom bensin swasta yang di bawah Pertamina juga toiletnya nggak boleh bayar, harus gratis. Menurut gue tukang parkir liar beneran harus dibasmi dan diberantas, sialan. Masa tadi gue mau keluar dari apotik, udah jelas banget di situ tulisannya khusus tamu apotik ini parkir gratis. Ada tuh di depannya tulisannya jelas. Gue dipaksa bayar 5.000. Ya gue tahu 5.000 emang gak bikin gue miskin, kayak yang bapaknya bilang ke gue. Tapi masalahnya gue emang gak pegang cash sama sekali. Dan gue udah bilang, "Pak, maaf, saya gak bawa cash." Dan pada saat gue parkir, dia gak ada di situ. Dia tidak mengarahkan parkir gue dan segala macam. Terus gue udah bilang, "Pak, saya minta maaf ya, saya gak bawa cash." Dia bilang, "Transfer aja mbak, bisa atau QRIS." Gue kayak, "Mohon maaf, ini bapak minta bayar parkir apa malak saya?" Gue bilang gitu kan. Terus gue ngomong apa? Ya lah 5.000 juga gak bikin banyak miskin, banyak jadi bisa beli mobil. Masa bayar parkir aja gak bisa? It's not about bayar parkir aja gak bisa. Terus gue bilang, "Bapak baca nggak? Saya tuh dari apotik ini." Dan di situ ditulis jelas kalau misalnya pelanggan dari apotik sini tidak perlu bayar parkir alias parkir gratis, Pak. Gue bilang gitu kan. Terus dia bilang apa? "Pelit banget sih jadi orang 5.000 doang. Pantesan aja kayak gini mobilnya." Kok kayak mohon maaf gimana nih maksudnya sialan? Pantas Allah gak kasih lo kaya, hati lo begitu, jadinya lo miskin mulu dalam hati gue. Tapi gak mungkin gue berucap gitu ya. Terus gue kayak, "Yaudah sini Pak, saya minta nomor rekening Bapak, saya kirim 50.000. Tapi habis itu Bapak saya laporin." Karena jatuhnya pemerasan, Pak. Gue bilang gitu, pungli. Lo tau apa? Dia ngedumel nyanyi gue. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Maksud gue, sekarang lo pasang plang apa namanya, parkir aja. Gue udah daftar dulu setan. Itu udah bayar pajaknya apa apanya gitu, gue lupa. Gue pernah nonton tuh. Lu mau seenak jidat narikin duit dari customer yang padahal gue aja gak dapet obat yang gue cari, goblok. Nih yang bikin-bikin nih nafsu aja gue. Kalau gue dateng, lu parkirin mobil gue, lu tata, lu susun, lu jagain, gue gak apa-apa. Ini waktu gue datang lu gak ada, waktu gue pulang lu muncul kan. Kayak tadi Jalan sebutin. Langkung lu datang tadi jemput pulang tadi antar. Heran gue, astagfirullahalazim. Nah, itu jadi keluhan dari beberapa customer ya, ada beberapa orang yang merasa kesal dengan parkir liar. Memang sih, itu termasuknya pungli. Karena sebanyak itu, hampir setiap tempat, kita harus bayar parkir. Kan bisa bayangin gak sih, saat nyari uang di Indonesia sulit gitu. Tapi, membuang uang di Indonesia itu sangat mudah banget. Karena setiap orang tuh menjadikan apapun jadi lapangan pekerjaan. Jadi kita apa-apa tuh bayar. Ini jadi serba salah banget jadinya gitu. Di sisi lain mungkin sebagian orang tuh butuh uang juga. Tapi di sisi lain kita sulit banget nyari uang untuk bayar parkir juga tuh kadang gak ada gitu. Karena sulit. Ngerti gak sih? So, jadikan video ini sebagai informasi aja buat kalian ya guys. Dan kalian jadi tahu sebagian pekerjaan di Indonesia tuh ada yang seperti tadi. Ada tambal ban, ada tukang semir sepatu, ojek payung. So, kalian yang punya pekerjaan yang layak, gaji yang besar, ruangan ber-AC untuk bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Karena itu adalah pekerjaan yang semua orang dambakan guys. Ngeluh wajar, sesekali juga wajar, namanya manusia ada capeknya. Tapi kalian harus ingat, ada yang banyak sekali yang lebih susah daripada kalian. Syukuri aja. Udah, kita jalanin gitu. Ini juga tentunya menjadi reminder buat diri gue sendiri yang sering banget ngeluh dan gak bersyukur atas apa yang gue punya. Banyak sekali yang lebih susah ternyata di bawah. So, di akhir video gue benar-benar berharap semoga banyak lapangan pekerjaan di Indonesia yang lebih layak, lebih memanusiakan manusia, dibayar dengan sesuai apa yang dia kerjakan. Tidak ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang kesannya menurunkan harga diri gitu. Karena mereka terpaksa melakukan itu. Gak ada lagi cara selain hal tersebut untuk mereka tetap hidup dan bertahan di Indonesia. So, itu saja video kali ini. Sorry banget guys kalau ada kata-kata yang kurang mengenakan dari aku. Terima kasih sekalian sudah nonton video aku. Tinggalkan like, komen, dan subscribe jika suka. Dan buat teman-teman yang mau request, boleh banget langsung kunjungi Instagram aku, ada PRP. So, saya Adam Peri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.